Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kelas 4 hari ini? Alhamdulillah tentunya baik-baik semua kan? Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Aziza. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan membahas tentang aku dan cita-citaku. Anak-anak, Ibu Aziza mau bertanya, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah anak-anak pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Amatilah gambar-gambar di bawah ini, tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Selanjutnya, jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya ya anak-anak. Yang pertama ada gambar seorang guru. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Gambar kedua, arsitek. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang, merencanakan, dan mengawasi konstruksi bangunan. Yang ketiga ada gambar dokter hewan. Aku adalah seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menemukan penyakit dan mengobati hewan serta merawat hewan yang sakit. Gambar yang keempat adalah pelukis. Aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis, mencari inspirasi atau ide mengenai materi lukisan dan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melukis. Gambar yang terakhir apa anak-anak? Iya betul, pilot. Aku seorang pilot. Nah, kegiatan sehari-harinya apa anak-anak? Pilot itu benar menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman dengan penuh rasa tanggung jawab. Gimana dengan anak-anak? Pasti kalian semua mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kelak. Nah, itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberi tugas. Tulislah cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-cita itu. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Cita-citaku adalah polisi. Kegiatan utama memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Terus keahlian yang harus dimiliki, berkomunikasi dengan baik, beradaptasi dengan cepat, mendeteksi situasi, penggunaan IT, laporan cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya, setelah kalian buat tentang cita-cita kalian, ceritakanlah cita-citamu tersebut kepada teman sebangku kalian ya anak-anak. Perhatikan percakapan antara Udin dan Beni. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Coba anak-anak perhatikan tentang teks yang ditemukan Udin, berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu.
takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-Citaku di atas merupakan sebuah karya apa anak-anak? Iya benar, tentang puisi. Ayo kita cari tahu gimana sih ciri-ciri puisi tersebut. Ciri-ciri puisi sebagai berikut ya anak-anak. Yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Yang kedua, baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, setiap baris terakhir berbunyi vokal, terkadang berupa huruf konsonan. Yang terakhir, setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian disebut bait puisi. Coba anak-anak simak ya. Ibu mau memberi contoh. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, contoh puisi tersebut itu merupakan barisan dari puisi. Nah, kumpulan dari baris puisi itu disebut juga dengan bait puisi. Iya, betul sekali. Nah, coba anak-anak susunlah baris-baris puisi menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan. Nah, dikerjakan di buku masing-masing ya anak-anak. Di sini ada beberapa bait puisi yang acak. Coba nanti susun ya anak-anak menjadi puisi yang sempurna. Yang pertama ada, ku ingin membalas jasamu. Guru selalu membimbingku. Sungguh berjasa guruku. Guru mengajakku untuk maju. Gimana anak-anak? Apakah sudah disusun dengan baik? Nah, ini ya hasilnya jika kita menyusun dari puisi-puisi secara acak tadi. Susunan bait puisiku. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Kemudian, bandingkanlah ya anak-anak susunan bait puisimu dengan milik temanmu. Bagaimana pendapat kalian? Di sini ada teks Lani dan Udin. Lani bertanya, apakah kamu bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Udin menjawab, menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Kemudian Lani menjawab lagi, betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Lalu Udin bertanya, benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Lani menjawab, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Udin menjawab, wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani menjawab, ah Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Udin menjawab, baiklah Lani. Anak-anak, Ibu Aziza bertanya, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja coba hewan peliharaan kalian? Bagaimana kalian memeliharanya? Coba amatilah hewan peliharaan di sekitarmu ya anak-anak. Setelah kalian mengamati hewan di sekeliling kalian, coba apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan beberapa gambar hewan peliharaan berikut ini.
Nah, gambar tersebut gambar hewan apa saja anak-anak? Ya benar, yang pertama ada hewan kucing, yang kedua ada hewan kelinci, dan ada hewan ayam. Nah, mereka itu punya anak ya anak-anak, dan cara perkembangbiakannya dengan cara yang berbeda. Dari gambar-gambar tersebut anak-anak menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan, ada anak hewan yang sudah dewasa, artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo coba cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Anak-anak, coba amati gambar hewan-hewan peliharaan berikut ya. Di sini ada gambar kucing. Yang kedua ada gambar hewan ayam. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Setelah kalian susun dengan benar, coba buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Nah, contohnya seperti berikut. Tahapan siklus hewan sebagai berikut. Siklus tahapan hidup yang harus dilalui oleh hewan tergantung dari jenis masing-masing hewan. Hewan mamalia, misalnya menjalani hidupnya mulai dari zigot, janin, bayi, remaja hingga dewasa. Sementara hewan yang tergolong kelompok Aves melalui siklus hidup mulai dari telur, anak-anak hingga dewasa. Nah, tahapan siklus hidup hewan sebagai berikut. Yang pertama, anak kucing menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Kalau siklus hewan ayam, asal mulanya dari telur menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi di minggu depan ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.